Selamat pagi, para anggota Sangha dan Bapak Ibu Sedharma sekalian. Nama saya Jensen dari Jakarta. Mari kita mulai. Mari kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo satanto suceto ye arahati sanmiao sanputosye. Penghormatan kepada yang terberkati, mulia, dan yang terterakan dengan sempurna. Kata pembukaan sutra. Wu shang shen shen wei miao fa, bai qian wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang terunggul, begitu dalam dan luas, sulit ditemukan dalam miliaran kalpa. Kini kami mendengar, melihat, menerimanya dengan hormat. Semoga kami memahami makna sejati dari ajaran Tathagata. Selamat pagi para anggota Sangha dan Bapak Ibu Sedharma sekalian. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Sutra Ikrar Agung, Bodhisattva Siddhigarbha, bab ketujuh. Sekarang adalah yang terakhir, ya, sebelum kita akan melanjutkan ke bab ke-8. Seperti biasa ya, kita akan membaca Mandarinnya terlebih dahulu, baru kemudian bahasa Indonesia. Selama kita membaca Sutra Buddha, kita hendaknya bersikap anjali, karena kita akan membaca ucapan Buddha ya. Oke, mari kita mulai. 是命中人未得受生，在7日内念念之间。Nah, orang yang baru meninggal itu sebelum memperoleh kelahiran kembali selama 49 hari, 7 kali 7 hari dari saat ke saat, nian nian zijian ya, dari saat ke saat. Kita next. 望诸骨肉眷属，宇照福利救拔，过世日后随业受报。Senantiasa mengharapkan agar sanak keluarga dan kerabat sedaranya menciptakan jasa kebajikan untuk menolong dan membebaskannya. Setelah masa itu berlalu, ia akan menerima akibat sesuai karmanya. Nah, apa yang apa yang disampaikan oleh Bodhisattva Siddhigarbha ini? Mungkin saya perlu mereview ya video sebelumnya. Jadi sebelumnya Bodhisattva Siddhigarbha menghimbau pada makhluk hidup di Jambudwipa. Jambudwipa itu adalah dunia kita ya, bumi kita. Itu namanya Jambudwipa. Itu terletak di selatan, di kosmologi, di selatannya. Dan Bodhisattva Siddhigarbha mengatakan bahwa jika keluarga kita, ada anggota keluarga kita yang meninggal, kita bisa membantu melimpahkan jasa untuk keluarga kita yang meninggal itu. Kita bisa berbuat kebaikan dengan contohnya memberikan makanan vegetarian kepada orang yang membutuhkan. Kita bisa melafalkan, membacakan sutra Siddhigarbha ini. Ya, kita membacakan sutra ini, lalu kita bisa melafalkan nama Bodhisattva Siddhigarbha. Lalu kita melimpahkan jasa kebajikan ini kepada anggota keluarga kita yang meninggal, gitu ya. Maka, jika kita melimpahkan jasa kebajikan itu kepada anggota keluarga kita, anggota keluarga kita yang meninggal mendapatkan 1/7
dari buahnya, ya. Nah, sisanya 6/7 itu adalah kembali kepada kita yang melakukannya, ya. Ntar di bab selanjutnya, di bab saya lupa bab berapa, bab pokoknya ntar di bab selanjutnya Bodhisattva Siddhigarba ada mengatakan bahwa jika kita melimpahkan jasa kebaikan yang kita lakukan kepada seluruh makhluk hidup di alam, di 10 alam dharma, ya. 10 alam dharma apa saja? Alam Buddha, alam Bodhisattva, alam Arhat, alam Pratyeka Buddha, alam manusia, alam asura, hewan, hantu, dan alam neraka. Jika kita melimpahkan jasanya kepada 10 alam ini, maka pahalanya akan 10.000 kali lebih banyak. Itu akan kita pelajari ntar di bab-bab berikutnya, ya. Nah, jadi di sini Bodhisattva Siddhigarba mengatakan bahwa, nih kita lihat ya, orang yang baru meninggal itu sebelum memperoleh kelahiran kembali selama 49 hari dari saat ke saat senantiasa mengharapkan agar sanak keluarga dan kerabat saudaranya menciptakan jasa kebaikan untuk menolong dan membebaskannya, yaitu kita, ya, kita yang masih hidup, keluarga dan kerabat saudaranya, yaitu ini, Kuro Junsu. Ya. Setelah masa itu berlalu, ia akan menerima akibat sesuai karmanya, ya. Oke, mari kita next, ya. Nah, ini dia. Mari kita baca. 若是罪人动经千百岁中无解脱日，若是无间罪， jika ia adalah seseorang yang banyak berbuat dosa, maka bisa jadi harus menjalani hukuman selama ratusan bahkan ribuan tahun tanpa pembebasan, ya. Jika ia melakukan 5 dosa tanpa jeda, bahasa Sanskertanya adalah Pancanantarya Karma. Nah, apa itu 5 dosa tanpa jeda? Mari kita lihat, ya. Nah, kita lihat 5 dosa tanpa jeda atau Pancanantarya Karma, yaitu membunuh ayah. Yang kedua adalah membunuh ibu. Yang ketiga adalah membunuh seorang arhat, yaitu makhluk suci yang telah mencapai pembebasan, ya. Yang keempat, melukai Buddha hingga mengeluarkan darah. 5, memecah belah sangga secara sengaja, yaitu menciptakan perpecahan dalam komunitas monastik Buddhis yang sah. Ya, ini adalah 5 dosa tanpa jeda. Mari kita kembali ke slide-nya, ya. Iya. Nah, kita baca. 堕大地狱，千劫万劫，永受众苦。复次长者，如是罪业众生，maka ia akan jatuh ke neraka besar dan mengalami penderitaan selama ribuan hingga puluhan ribu kalpa. Selanjutnya, wahai sesepuh, bagi makhluk yang memiliki karma buruk seperti itu, ya. Jadi jika seseorang melakukan 5 dosa tanpa jeda tadi, ya, membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh seorang suciwan yang sudah terbebas dari kelahiran, seorang arhat, melukai Buddha, ya, sampai berdarah, dan memecah belah sangga dengan sengaja, maka ia akan jatuh ke neraka besar, ya. Nah, neraka besar ini apa? Mari kita lihat penjelasannya, ya. Nih, sini. Saya udah siapin. Nah, ini dia. 5 bentuk ganjaran tanpa jeda, ya. Yaitu tanpa jeda dalam waktu. Sejak pertama kali memasuki neraka hingga masa hukuman berakhir,
Tidak ada satupun ketika penderitaan berhenti ya. Jadi 24 jam itu. Setiap detik, setiap menit, 24 jam itu disiksa terus-menerus. Nah, kedua, tanpa jeda dalam wujud. Seorang pelaku melihat tubuhnya sendiri, sekaligus tubuh banyak makhluk lainnya, memenuhi seluruh neraka pada saat yang bersamaan, tanpa jeda dalam penderitaan. Sejak memasuki neraka, segala hukuman yang dijalankan dengan berbagai alat dan sarana penyiksaan berlangsung terus-menerus tanpa henti, tanpa jeda dalam kehidupan. Kehidupan para pelaku, baik selama satu hari, satu malam, maupun melalui banyak siklus kelahiran dan kematian, terasa sebagai penderitaan yang tak terputus di dalam neraka, terus-menerus, tanpa jeda dalam pembalasan karma. Pembalasan yang mereka terima berlangsung terus-menerus dan tak pernah berhenti ya. Ya, ini adalah akibat dari ganjaran dari melakukan kejahatan yang tadi ya, membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh makhluk suciwan ya. Karena itu kita hendaknya sangat berhati-hati ya. Kita harus menyayangi orang tua kita dan jangan melukai mereka. Oke, kita next ya. Nah, ya. Maka ia akan jatuh ke neraka besar dan mengalami penderitaan selama ribuan hingga puluhan ribu kalpa. Selanjutnya, wahai sesepuh, ya, yaitu Mahapratip, ya. Bagi makhluk yang memiliki karma buruk seperti itu, kita next. 命中之后，眷属骨肉，未修营灾，资助业道. Setelah meninggal dunia, apabila keluarga dan kerabatnya mengadakan persembahan makanan vegetarian untuk membantu perjalanan karmanya. Next. 为灾时尽，即迎灾之次，米干菜叶不弃于地. Maka sebelum upacara persembahan selesai dan selama proses persiapannya berlangsung, air cucian beras maupun sisa-sisa sayuran tidak boleh dibuang sembarangan ke tanah. Ya, kita next. Ya, jadi kita hendaknya tidak membuangnya ke tanah ya. Kita buang. Kita next. 乃至诸十位现佛身，悟得仙时，如有为时即不尽情，是命中人. Selain itu, sebelum seluruh makanan dipersembahkan kepada Buddha dan Sangha, tidak boleh ada yang memakannya terlebih dahulu. Apabila ada yang melanggar aturan tersebut atau tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan, maka orang yang telah meninggal itu 了不得力，如金勤护净奉献佛身，是命中人，七分获一事故长者 sama sekali tidak memperoleh manfaat darinya. Sebaliknya, jika persembahan itu dijaga kemurniannya dengan penuh ketekunan dan dipersembahkan dengan hormat kepada Buddha dan Sangha, maka orang yang meninggal tersebut akan memperoleh satu bagian dari 7 bagian manfaat kebajikan yang dihasilkan. Oleh karena itu, wahai sesepuh, 严福众生若能为其父母乃至眷属命中之后设斋供养至心勤恳. Makhluk-makhluk di Jambudvipa, apabila setelah orang tua atau kerabat mereka meninggal dunia, mereka mengadakan persembahan makanan vegetarian dan dana dengan hati yang tulus, hormat dan sungguh-sungguh. Nah, next ya. Nah, 如是之人存亡获利，说是与时，倒立天宫有千万亿那由他阎府鬼神
maka baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal akan sama-sama memperoleh manfaat. Ketika kata-kata ini selesai diucapkan, di istana surga Traya Strimsa terdapat berjuta-juta miliar nayuta, dewa dan roh dari Jambudwipa. Nah, kita next ya. Sifa uliang puti zixin, 大辩长者坐立而退, yang semuanya membangkitkan tekad Bodhi yang tak terhingga. Kemudian Mahapratip memberi hormat dan mengundurkan diri. Ya, jadi ketika Bodhisattva Sitigarbha mengatakan bahwa, nah, ya makhluk-makhluk di Jambudvipa apabila setelah orang tua atau kerabat mereka meninggal dunia, mereka hendaknya mengadakan persembahan makanan vegetarian dan berdana dengan hati yang tulus, hormat dan sungguh-sungguh. Maka baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal akan sama-sama memperoleh manfaat ya. Ketika kata-kata ini selesai diucapkan, seluruh para hadirin di istana surga Traya Strimsa yang berjumlahnya berjuta-juta miliar mayuta dewa dan roh dari Jambudwipa, mereka semuanya membangkitkan tekad Bodhi yang tak terhingga ya. Sungguh luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Di sini kita mendapatkan pengetahuan. Kita hendaknya kalau ketika kita masih hidup, kita hendaknya senantiasa berbuat banyak kebaikan, ya, berbuat banyak kebaikan dan jangan berbuat kejahatan. Apalagi 5 kejahatan yang serius tadi ya, yang sangat serius itu, yang bisa membuat seseorang sejatuh ke alam neraka tanpa jeda itu, ya. Oleh karena itu, ya kita hendaknya mempraktikkan apa yang diajarkan Bodhisattva Sitigarbha kepada kita semua, ya. Sangat berterima kasih kepada Bodhisattva Sitigarbha. Luar biasa sekali. Mari kita melimpahkan jasa. Nah, kita sudah selesai ya. Bab ke-7. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 8. Mari kita baca bahasa Indonesianya. Semoga dengan kebajikan ini menghiasi tanah suci Buddha, di atas membalas 4 budi besar, di bawah menolong yang menderita di 3 alam sengsara. Bila ada yang melihat atau mendengar, semoga semua menumbuhkan bodhicitta. Sampai akhir hayat ini, kita semua lahir bersama di negeri Sukawati. Namo Buddha Amitabha. Mari kita memberikan penghormatan sebanyak 3 kali kepada Buddha. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Buddhaya. Semoga para anggota Sangha dan Bapak Ibu Sedharma dan seluruh makhluk hidup memperoleh manfaat dan sehat selalu dan bahagia dan bisa menghindari penderitaan ya. Namo Buddhaya. Cảm ơn